Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Heboh, Denny Siregar bongkar kong kali kong Prabowo dan PT TMI di proyek alutsista. Ditulis oleh Niha Alif. Masih belum lupa diingatan kita mengenai isu Prabowo menyusupkan orang PKS di salah satu BUMN penyedia alutsista. Kini Prabowo kembali menggegerkan masyarakat dengan temuan adanya pihak swasta yang dilibatkan dalam pengadaan alutsista. Tak tanggung-tanggung nilai proyeknya tembus di angka 1.760 triliun rupiah. Hal tersebut seperti dibongkar Denny Siregar. Apakah kong kali kong ini untuk menghindari audit KPK dan BPK yang tidak memiliki kuasa pada perusahaan di luar pemerintah? Yang lagi rame guys, tulis @Denny Siregar 7 sambil menautkan link berisi berita mengenai Prabowo. Di situ disebutkan bahwa Prabowo menunjuk sahabatnya yang merupakan Meijen untuk mendirikan perusahaan swasta bernama PT TMI. Dilansir dari situs TMI, perusahaan dengan kepanjangan teknologi militer Indonesia ini bertugas mengatur anggaran pengadaan alutsista dari Kemenhan. Selain posisi chairman yang dijabat oleh Meijen TNI Purnawirawan Glenny Kairupan, ada juga posisi presiden dan CEO yang dijabat oleh Insinyur Harsusanto. Glenny sempat duduk sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra berdasarkan sumber media Tempo. Sedangkan Harsusanto pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia dan Direktur Utama PT PAL Indonesia. Senada dengan pemberitaan PT TMI, seorang pengamat pertahanan juga mengungkapkan ada anggaran janggal tanpa sepengetahuan TNI. Seperti dilansir suara.com, pengamat militer dan pertahanan Indonesia, Koni Rahakundini Bakri mencium kejanggalan rencana pembelian alutsista TNI di Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Koni Bakri mengaku sudah mendapat dokumen jika Menhan Prabowo Subianto tengah menyiapkan belanja alutsista TNI senilai 1.760 triliun rupiah pada periode 2020 hingga 2024 yang akan dituangkan ke dalam Perpres. Di sisi lain, kata Koni, rencana itu tidak pernah dikomunikasikan kepada 3 matra TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Adapun spending alutsista ini digenjot setelah tragedi KRI Nanggala 402 dianggap pas menjadi trigger agar TNI mendapatkan alutsista terbaru. Saya sudah pegang kopi rancangan Perpres dari Menhan Prabowo soal pengadaan alutsista periode 2020-2024. Jumlahnya 1.760 triliun rupiah. Saya ulangi, 1.760 triliun rupiah dan disebut akan dilakukan hanya dalam waktu 3 tahun, kata Koni dikutip dalam wawancara daring Crosscheck pada Senin 10 Mei 2021. Angka belanja alutsista itu bagi Koni Bakri benar-benar sangat fantastis. Angka itu jauh, bahkan 10 kali lipat lebih dari anggaran tahunan Republik Indonesia. Apalagi disebutkan harus habis dalam kurun waktu beberapa tahun saja, bukan 25 tahun yang digadang-gadang beberapa pihak. Ada yang saya takutkan, ini concern saya, padahal sebuah roadmap pertahanan harus diketahui dulu kepentingan nasionalnya. Ini harus dimaknai betul kepentingan nasional itu apa, kata dia. Lebih lanjut, Koni lantas mengurai jika pertahanan Republik Indonesia harusnya bisa berkaca pada sejumlah negara, salah satunya Prancis. Sebagai contoh, Prancis nampak bergerak cepat saat adanya ketegangan di Laut Cina Selatan. Prancis sigap langsung menghitung berapa jumlah pulau yang dimiliki di Kaledonia. Prancis juga langsung bergerak cepat dengan menghitung garis pantai, termasuk berapa jumlah penduduknya di sana. Walau cuma 1000-an jiwa, Prancis lantas berusaha membentengi diri dengan membangun 5 daerah militer. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan kalau pihaknya akan bersikap tegas. Jadi bayangkan, mereka tarik dulu garis pantainya, dihitung jumlah orangnya, kemudian dilihat kepentingan Prancis di Laut Pasifik itu apa, sampai akhirnya memetakan roadmap kekuatan mereka di sana, kata dia. Hal itulah yang dianggapnya juga dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia, yakni memiliki dahulu konsep matang sebelum benar-benar hanya sekedar membeli alutsista. Saya takut ini kebijakannya akan top down, padahal yang harus dilakukan di Kemhan adalah yang saya ceritakan seperti Prancis tadi. Apanya dulu nih? Kita mau kemana? Kemhan harusnya concern mau bawa kemana pertahanan kita, ujar dia. Apalagi dalam isu spending alutsista ini, 3 arsenal TNI kata dia tidak pernah dilibatkan sama sekali. Jadi ini gimana sih? Aneh. Mau beli banyak memangnya Kemhan semua yang mau pakai alutsista itu. TNI itu harus dilibatkan, tutur Koni. Berita ini memang menggemparkan.
Seakan menjadi balasan perlakuan PDIP pusat ke Ganjar, betapa menyakitkannya melihat seorang Ganjar yang merupakan kader setia PDIP menjadi gubernur yang baik di Jateng selama 2 periode harus dijegal dari ambisi untuk jadi presiden. Padahal Prabowo yang bakal diusung PDIP berpasangan dengan Puan sebagai wakilnya tidak luput dari kasus korupsi besar. Nyatanya posisi Prabowo di bawah Presiden Jokowi tidak serta-merta mengubah darah mafianya. Semoga saja PDIP pusat cepat insyaf kalau tidak mau suaranya tenggelam akibat tuduhan partai keluarga seperti Demokrat. Jangan sampai kejadian di Jawa Timur terulang, memecat Emil Dardak dan menjadikan Putin, anak Guntur, sebagai rival. Akibatnya, suara PDIP jeblok meski berkoalisi dengan PKB yang notabene sama-sama partai besar di Jawa Timur. Semoga KPK cepat menanggapi korupsi besar di Kemenhan. Kalau di posisi level menteri saja sudah berani korupsi gila-gilaan, apalagi nanti kalau levelnya jadi presiden. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.